Puji Tuhan, salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk datang kepada Tuhan, menyapa Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang sudah siap dan antusias pagi hari ini, sama-sama tundukkan kepala kita datang berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, hati kami limpah dengan ucapan syukur. Kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur buat saat yang indah pagi hari ini. Kami boleh menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Kami mau bersuka cita menikmati kehadiran-Mu Tuhan di pagi hari ini. Kami mau merasakan jamahan kasih Tuhan menyentuh setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji, kami siap menyembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari datang bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan pujian syukur di hadapan Raja kita. Bersyukur buat kasih setiamu, bersyukur buat kebaikanmu, buat rahmatmu yang selalu baru kau nyatakan dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang baik, Kau Tuhan yang luar biasa. Kami puji kebesaran-Mu Tuhan. Kami agungkan kebesaran-Mu Tuhan. Hanya Kau pribadi yang layak kami sembah Tuhan. Hanya Kau pribadi yang layak kami agungkan Tuhan. Hanya Kau pribadi yang layak kami tinggikan Tuhan. Biar setiap yang bernafas memuji-Mu, setiap lutut bertelut menyembah-Mu. Sebab selain Engkau tidak ada yang lain Tuhan, yang layak kami agungkan, yang layak kami muliakan. Hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang kami puja. Sanjung, hanya Engkau yang kami muliakan. Terima kasih Tuhan. Bersyukur buat penyertaan-Mu, bersyukur buat kemurahan-Mu, buat perlindungan-Mu Tuhan Yesus, buat kasih sayang-Mu. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ada Tuhan yang selalu bersama dengan kami. Kami bersyukur buat Tuhan yang selalu menyertai setiap langkah hidup kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, Kau selalu menguatkan dan meneguhkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
kedalaman, Kau besertaku. Katakan sekalipun, sekalipun hidup tak menentu, hanya Engkau kepastian bagiku. Angkat tanganmu, nyanyikan. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Mari dengan segenap hati katakan, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman Tuhan, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, Kau besertaku. Sekalipun hidup, sekalipun hidup tak menentu, kami mau katakan kepastian bagiku. Angkat tanganmu, nyanyikan. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tuhan yang bersama kami, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama
bersama dengan kami. Kau berjalan bersama dengan kami Tuhan. Tangan-Mu selalu memegang erat kami, tak pernah membiarkan. Terima kasih, terima kasih. Kau selalu menyertai kami, Kau selalu bersama kami, lewati suka dan duka dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, tak pernah meninggalkan, tak pernah membiarkan kami berjalan sendirian. Tangan-Mu Tuhan selalu memegang kami, menuntun kami lewati musim yang kadangkala tidak baik buat kami Tuhan. Menuntun kami lewati badai hidup ini. Tangan-Mu Tuhan selalu tersedia, pertolongan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih. Kau ada bagi kami, Kau menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur. Sungguh kami bersyukur Tuhan, punya Bapa yang baik seperti Engkau. Kau gak pernah bilang lelah menjaga kami. Kau gak pernah bilang bosan menyertai kami. Walaupun seringkali kami tidak taat dan tidak setia Tuhan, tapi Kau selalu setia menyertai kami. Bahkan tangan-Mu selalu terbuka menanti kami, menyambut kami. Benar-benar Kau Tuhan yang baik Tuhan, penuh kasih, penuh karunia. Oh sheketakara batakaya ralabaharia, shekera labaharia ralabatakarya, shikira labatakarya ralabaharia ralabayatakarya. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Angkat tangan-Mu, nyanyikan Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Amin.
kami tahu Tuhan yang bersama kami. Amin, amin. Berjalan bersama kami, tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tangan-Mu, tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tangan-Mu, tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau yang bersama kami, memegang tangan kami, menuntun kami. Terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, Kau Tuhan yang besar, Kau Tuhan yang ajaib, Kau Tuhan yang dahsyat luar biasa. Hanya Engkau Yesus Tuhanku, Rajaku. Hanya Engkau pribadi yang mengasihiku. Kau alasan kami hidup, Kau alasan kami kuat, Kau alasan kami bertahan. Sebab kekuatan-Mu selalu mengalir di dalam kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Mungkin ada begitu banyak alasan yang kami mau ungkapkan kepada Tuhan. Betapa kadang kami merasa lelah akan kehidupan ini. Tapi ketika kami menyadari kasih Tuhan yang begitu luar biasa, gak pernah ada alasan kami menyerah. Gak pernah ada alasan untuk kami lelah. Karena Tuhan selalu memberikan kekuatan bagi kami. Tuhan selalu menopang kami. Tuhan selalu bersama dengan kami. Gadamu dan tongkat-Mu, itulah kekuatan kami untuk menjalani kehidupan kami. Tuhan, biar sebentar kami renungkan firman-Mu, dan firman-Mu mengubahkan kami menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih mengenal Tuhan, dan yang lebih kuat bertahan menghadapi kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau merenungkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap kita yang siap sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara, kita mau membaca beberapa ayat, tapi di awal kita baca satu ayat dulu. Di dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-9. Yosua pasal 1 ayat yang ke-9, mari sama-sama baca dengan antusias. 1, 2, 3. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan
Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa Yosua ini adalah orang yang dipersiapkan oleh Musa untuk memimpin bangsa Israel. Yosua sudah bersama-sama dengan Musa selama 40 tahun. Dimentor sama Musa, diajar sama Musa, diajak sama Musa kemana-mana. Tetapi ketika tongkat estafet diserahkan kepada Yosua, ternyata Yosua pun merasa takut. Dia merasa gak mampu, dia merasa gak bisa. Makanya firman Tuhan ini datang kepada Yosua. Tuhan menguatkan Yosua dan mengatakan, bukankah telah kuperintahkan? Berarti sebelumnya Tuhan sudah ngomong, sudah menyampaikan. Mari kita baca dulu ayat yang sebelumnya. Ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 dari Yosua pasal 1 kita akan baca dulu Bapak Ibu bersama-sama. Atau saya aja ya yang baca. Yosua pasal 1 ayat yang ke-6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Nih ya, ayat yang ke-6 Tuhan sudah ngomong, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Lalu ayat yang ke-7. Kita baca lagi ayat yang ke-7. Hanya sekali lagi Tuhan ngomong, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. 2 kali nih Tuhan ngomong. Dengan sungguh-sungguh. Nah Tuhan tambahin dengan sungguh-sungguh. Yang pertama tadi, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Yang kedua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Lalu ada lagi perintahnya, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Lalu ayat yang ke-8 kita baca lagi Bapak Ibu supaya lebih paham. Lagi Tuhan ngomong, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya, nih Tuhan ngomong lagi, engkau bertindak hati-hati. Yang pertama Tuhan bilang kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Yang kedua Tuhan bilang kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga Tuhan bilang kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Bertindak hati-hati sesuai dengan firman yang diperintahkan kepada Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Nah di ayat yang ke-8 lebih tegas lagi Tuhan bilang renungkanlah firman itu atau Taurat itu siang dan malam. Supaya apa? Supaya bertindak hati-hati itu harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Lalu sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Baru ayat yang ke-9 tadi Tuhan ngomong, telah kuperintahkan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati. Tuhan tegaskan lagi, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan mempersiapkan Yosua, Tuhan sudah mempersiapkannya di bawah mentornya Musa. Ketika Tuhan meminta Musa untuk melepaskan Yosua, Tuhan sudah memperlengkapi dengan janji-janjinya. Tuhan sudah mengatakan ada penyertaan yang Tuhan berikan kepada Yosua. Tetapi sekali lagi Yosua masih takut dan tawar hati. Dia takut ya Bapak Ibu Saudara ya. Gak bisa dipungkiri memimpin bangsa yang begitu besar. Bangsa Israel itu besar loh. Lalu yang lebih membuat dia mungkin agak takut dan khawatir, mungkin dia takut kalau dia nggak seberhasil Musa. Nah Musa terkenal menjadi sahabatnya Tuhan. Nah
keren banget Musa ini. Sahabatnya Tuhan loh. Berarti Yosua ini mungkin punya ketakutan atau kekhawatiran sendiri. Nah ini mentorku aja disebut sahabatnya Tuhan. Gimana nanti kalau aku yang memimpin gak berhasil? Gimana nanti kalau aku yang memimpin malah semakin gak karuan bangsa Israel. Semakin menyimpang ke kanan atau ke kiri. Semakin gak taat, semakin gak setia. Semakin gak sampai ke tanah perjanjian. Mungkin begitu banyak pikiran, tanda tanya yang berkecamuk dalam dirinya Yosua. Hingga dia kecut dan tawar hati. Tetapi Tuhan sekali lagi mengingatkan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Kalau dibilang kuatkan berarti Yosua itu harus punya keberanian. Jangan kecut, jangan tawar hati, jangan takut. Kalau dibilang jangan takut berarti harus berani untuk memimpin bangsa yang besar, untuk mencapai keberhasilan, untuk mencapai keberuntungan. Yosua harus punya keberanian. Nah, Tuhan sudah modalin lagi loh supaya Yosua berani. Tuhan bilang apa? Bertindak hati-hati. Dengan apa bertindak hati-hati? Renungkan firman-Ku siang dan malam. Jadi kalau Yosua ini merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dia pasti akan bisa bertindak hati-hati. Kalau dia merenungkan firman Tuhan siang dan malam, tentu dia akan punya keberanian. Kalau dia merenungkan firman Tuhan siang dan malam, tentunya dia akan semangat, bergairah untuk memimpin bangsa Israel. Hingga keberuntungan dan keberhasilan itu akan menjadi bagian Yosua. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini juga datang kepada kita. Jika kita percaya Tuhan bersama dengan kita. Jika kita kepengen punya kepercayaan diri. Mari mau tidak mau, bisa tidak bisa, sempat tidak sempat. Kita harus meluangkan waktu untuk selalu merenungkan firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan itu kan artinya, firman Tuhan itu kan dibilang Tuhan Yesus sendiri, ya kan Bapak Ibu Saudara. Itu artinya kita harus bergaul karib, menjadi sahabatnya Tuhan seperti Musa. Selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya sudah pernah menyampaikan firman Tuhan tentang Yusuf. Selalu menyertakan Tuhan di awal sebelum memulai segala sesuatu. Bertindak hati-hati karena ada firman Tuhan. Maka firman Tuhan yang terakhir Yosua 1 ayat 9 tadi yang mengatakan Tuhan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan kecut, jangan tawar hati. Sekalipun mungkin kenyataannya ya penyakit yang divonis dokter itu penyakit yang benar-benar berat. Mungkin dokter bilang gak ada obatnya, sudah stadium akhir. Atau mungkin pekerjaan kita itu gak mungkin next level, ya udah gitu-gitu aja. Karena kita mungkin sekolahnya gak tinggi, kemampuan atau skill kita terbatas. Atau mungkin masa depan anak kita ya sudah dapat terbaca. Karena mungkin keluarga kita cukup sederhana. Tetapi kalau kita menyertakan Tuhan, merenungkan firman Tuhan, bertindak hati-hati dalam hidup ini. Semangat, berani mengambil keputusan, berani bersikap. Maka Tuhan akan menyertai kita dan kita akan dibilang berhasil dan beruntung Bapak Ibu Saudara. Seberapa banyak Bapak Ibu Saudara berkata, Tuhan aku mau berhasil, aku mau beruntung. Taruh tanganmu di dada dan berjanji kepada Tuhan. Tuhan mulai hari ini aku mau bertindak hati-hati. Aku mau berani, aku mau semangat. Dan untuk semuanya itu aku mau selalu merenungkan firman Tuhan. Supaya aku bisa menjadi pribadi yang berani, semangat,
dan bertindak hati-hati. Hingga aku akan menjadi pribadi yang berhasil, yang beruntung. Karena Tuhan menyertai setiap keputusanku, setiap pekerjaanku, setiap perjalananku. Tuhan ada di sana menyertai aku. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat saat teduh pagi hari ini. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang selalu bersama dengan kami. Kami punya Tuhan yang tangannya selalu tersedia menolong kami. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini dan menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Antusias, berani, bertindak hati-hati. Tuhan menyertai kita. Amin.